Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Majelis Taklim Sultan Agung ini identik dengan pengajian hakikat. Jadi abah kita atau guru kita Syekh Zawawi Izam itu mengajarkan tentang hakikat. Jadi kalau syariat itu hanya bagian kecil, walaupun tidak mengurangi nilai-nilai syariat. Artinya beliau mengajarkan kepada kita syariat wal hakikat itu harus bareng, sehingga mempunyai nilai yang diterima di sisi Allah. Jadi kalau syariat tanpa hakikat maka tertolak. Demikian sebaliknya, hakikat tanpa syariat maka itu zindik, artinya penyeleweng agama. Jadi orang-orang yang seperti ini istilahnya banyak yang ada di mana-mana. Jadi keterkaitan dengan peramalan-peramalan yang kita lakukan seperti zikir ratib samaan. Ratib samaan ini yang sama-sama kita ketahui adalah zikir secara zahar atau secara bersuara. Nah, sementara ada nilai yang lebih mempunyai nilai yang positif yang besar. Apa itu? Jadi pada saat Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku cara tercepat untuk bisa sampai kepada Allah." Maka Rasulullah ngomong, "Wahai Ali, pejamkan matamu, tutup mulutmu, kemudian lidah ditempelkan ke langit-langit atas." Artinya itu tidak bersuara. Nah, sekarang ngapa kita pakai bersuara? Itu nilai syiar. Jadi kenapa kita jarang memakai zikir kolbi untuk kita pribadi? Nah, ini yang perlu kita gali lagi, sehingga kita menemukan sebuah kelezatan di dalam beribadah kepada Allah, apapun bentuknya, terutama masalah sholat ataupun ibadah lain yang nilai spiritualnya cukup mendekati kepada Allah. Pernah Abah atau Syekh Zawawi Izam mengupas masalah sebuah hadis yang berbunyi, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Artinya perbaharui terus iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah ini itu harus berbias atau berbekas dalam lubuk hati kita masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan dengan nada keras, tapi mempunyai bekas di dalam kolbu kita. Nah, ini bisa tercapai itu dengan kita melatih juga dengan zikir sir di dalam peramalan kita hari-hari. Kalau peramalan kita yang mingguan itu secara zahar, artinya syiar di situ, namun tetap mempunyai nilai yang positif. Jadi istilahnya kita menggedor yang di dalam itu dengan kalimat yang di dalam, artinya menyebut Allah atau la ilaha illallah itu dalam kolbu. Itu mempunyai efek yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 Allah sebutkan orang-orang yang beriman itu menyebut Allah dengan penuh tawadu. Artinya bisa kita bersuara juga tidak bersuara. Di situ disebutkan waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu, di dalam relung hati yang paling dalam. Nah, kaitannya dengan zikir zahar ini mempunyai dampak yang positif. Nah, yang kita khawatir, kita berzikir tapi kita masih mempunyai sifat-sifat yang tercela. Seperti ada kawan kita yang berkelakuan yang tidak pantas, maka kita sering menghibah
ataupun ngatoi bahasanya. Nah ini dampak positif yang dari zikir ini belum. Ini yang harus kita juga mawas diri atau belajar. Jangan sampai kita sudah lama berzikir tapi tidak punya dampak yang signifikan untuk masalah akhlak terutama. Jadi guru kita mengajarkan itu terutama masalah akhlak juga yang berkaitan dengan hakikat. Karena di situ ada hadis qudsi, tahallak bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Memang mudah pengucapan tapi berat dalam pelaksanaan. Contoh, ada kita nyingok kawan kita yang berkelakuan kurang pantas umpamanya kan. Nah maka di dalam hati kita sudah kita kembalikan netral baik. Artinya mungkin pada saat itu dia dalam keadaan tergoda atau miring lah dalam soal pikiran. Jadi kita harus mengajak dia untuk kembali. Jangan kita musuhi dan jangan kita menganggap dia adalah orang lain. Jadi ini harus kita pikirkan, karena suasana kita ini bersafari ke luar kota dengan berzikir dengan alam, ini istilahnya itu tauhidul alam. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk muhasabah dengan diri kita ini. Itu kukira itu baiklah untuk sekedar pembuka dari guru kita Ustaz Fauji untuk menjelaskan panjang lebarnya apa makna daripada yang sesungguhnya masalah zikrullah ini. Itu saja kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.